Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang berbeda, tidak terkait literasi keuangan, tidak terkait finansial, tapi saya akan sharing sesuatu yang light, ringan, dan mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi bagi teman-teman sekalian. Ini topiknya cukup ringan, yaitu tentang bahasa anak Jakarta Selatan, yaitu lebih dikenal sebagai English Jaksel. Karena di orang di Jakarta Selatan itu mereka berbicara itu bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Kenapa ada tren seperti itu saya juga kurang paham. Nah, kita coba bahas saja. Apa sih kata-kata yang biasa mereka pakai? Satu, kalau hidup sudah bosan, tertekan, mereka menyebutnya anhedonia. Kemudian, cemas itu anxiety. Teman baik atau best friend mereka sebutnya bestie. Penghinaan fisik mereka sebutnya body shaming. Gangguan mental, karena ada perubahan suasana hati secara drastis, mereka nyebutnya bipolar, walaupun mungkin mereka nggak tahu bipolar itu apa. Bipolar itu harus diidentifikasi secara klinis dengan di tes eh, tes mental di psikoklinik dan juga di rumah sakit. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu gaul banget sampai bipolar semua disebut gitu. Kemudian stres karena kerjaan mereka sebutnya burnout. Kemudian cewek atau istri yang dicuekin cowoknya karena main game mereka sebutnya cyber widows. Percakapan dua orang yang lebih membahas sesuatu yang sensitif secara mendalam mereka sebutnya deep talk. Sifat yang terlalu bergantung pada orang lain mereka sebutnya clingy. Kemudian lagi malas main di media sosial mereka sebutnya detox sosmed. Perempuan yang diperlakukan tidak adil dibanding dengan para laki mereka sebutnya feminis. Suka pamer kekayaan mereka sebutnya flexing. Genit kayak abang-abang suka steal, kalau ada cewek-cewek yang lewat mereka sebutnya flirtatious behavior. Takut ketinggalan sesuatu, takut ketinggalan kereta mereka sebutnya FOMO, fear of missing out. Hubungan tanpa status mereka sebutnya FWB, friend with benefit. Bisa berubah-ubah gender sesukanya mereka sebutnya gender fluid. Keadaan di mana seseorang memanipulasi supaya dapat posisi lebih superior mereka sebutnya gaslighting. Pelit, nggak mau bagi-bagi informasi mereka sebutnya gatekeeping. Penyembuhan luka atau perasaan sedih mereka sebutnya healing. Hubungan asmara yang sehat mereka sebutnya healthy relationship. Sibuk, ribet mereka sebutnya hectic. Sesuatu yang keren habis tapi nggak banyak orang tahu mereka sebutnya hidden gems. Masih kekanak-kanakan mereka sebutnya inner child. Cemas akan segala hal mereka sebutnya insecure. Terlalu ganggu masa pribadi orang mereka sebutnya invasion of privacy. Apa-apa dikomentarin tanpa mikirin perasaan orang lain mereka sebutnya judgmental. Plesetan dari honestly, sejujurnya mereka sebutnya jujurly. Jujurly ini cukup tren ya di daerah Jakarta Selatan. Saya juga nggak paham pertama itu apa, ternyata itu bahasa Inggris Jaksel. Bahasa cinta mereka sebutnya love language. Sesuatu rahasia yang harus dijaga mereka sebutnya low key. Waktu untuk diri sendiri mereka sebutnya me time. Kesehatan mental mereka sebutnya mental health. Orang yang tidak begitu bangun tidur, tidak bisa tidur lagi mereka sebutnya pagi hari mereka sebutnya morning person. Sesuatu yang memberi aura negatif mereka sebutnya negative vibes. Orang yang punya pemikiran terbuka tentang ide dan seterusnya mereka sebutnya open minded. Terlalu banyak pikiran mereka sebutnya overthinking. Kebanyakan kerja mereka sebutnya overwork. Berlebihan untuk sesuatu yang negatif seperti pekerjaan yang berlebihan, tugas kuliah yang berlebihan mereka sebutnya overwhelm. Panik yang tiba-tiba, panic attack. Si hobi jalan-jalan, part-time traveler. Sistem sosial dengan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan mereka sebutnya patriarki. Lagi nggak mau diganggu orang lain mereka sebutnya personal space. Usia di mana orang mulai mempertanyakan kehidupan mereka sebutnya quarter life crisis. Biasanya itu terjadi di sekitar umur 25-an. Bete karena orang menyinggung apa yang dia nggak suka mereka sebutnya salty.
Kalau itu apa ya? Aku juga bingung. Itu maksudnya bergaram gitu. Menghidupi dua generasi, generasi di atas, generasi di bawah, mereka sebutnya sandwich generation. Kalau kita sebutnya, oh gue nanggung keluarga, orang tua dan juga anak. Mereka sebenarnya sandwich generation. Mencintai diri sendiri, mereka sebenarnya self love. Beli barang-barang, jalan-jalan untuk diri sendiri, mereka sebenarnya self reward. Punya pemikiran jika laki-laki lebih unggul dari perempuan dan sebaliknya, mereka sebenarnya seksis. Memilih diam dan mengabaikan orang yang berkonflik, mereka sebutnya silent treatment. Cowok yang terlalu tunduk ke cewek alias bucin, mereka sebutnya sim. Susah bersosialisasi, mereka sebutnya socially awkward. Gampang bersosialisasi, mereka sebutnya social butterfly. Nelfon sama pacarnya sampai habisin kuota telepon, mereka sebutnya sleepy call, sampai ketiduran, video call, teleponan. Ngajak orang untuk bongkar aib atau gibah, mereka sebutnya spill. Sweet pill, itu untuk patungan. Jalan-jalan keluar kota bersama pasangan, mereka sebutnya staycation. Orang tua yang banyak menuntut dari anaknya, mereka sebutnya strict parents. Lingkungan yang mendukung, mereka sebutnya support system. Takut banget loh, mereka sebutnya TBL. Beli barang bekas, mereka sebutnya thrifting. Melarang laki-laki untuk melakukan sesuatu yang nggak cowok banget, mereka sebutnya toxic masculinity. Punya masalah kepercayaan dengan seseorang, mereka sebutnya trust issue. Suka berkata kasar dan menyebabkan mental orang down, mereka sebutnya verbally abusive. Suka memberikan kata-kata pujian, mereka sebutnya word of affirmation. Kehidupan pekerjaan dan pekerjaan yang seimbang, mereka sebutnya work-life balance. Jadi itu teman-teman, kosakata yang banyak dipakai di orang-orang Jakarta Selatan, yang kadang-kadang saya pun juga kerja di daerah Jakarta Selatan sudah beberapa tahun, kadang-kadang juga saya agak bingung, lucu kalau mendengar bahasa-bahasa seperti ini langsung, maupun saya dengar di YouTube maupun di televisi. Lucu bagi saya, mungkin lucu, aneh, tapi mungkin inilah tren anak-anak di Jakarta Selatan. Kalau tanya ke saya sendiri, gimana pendapat saya, ya saya no comment sih dengan culture berbahasa seperti ini. Kalau saya pribadi ditanya bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris saja. Kebetulan saya juga di organisasi sebelumnya saya juga banyak menggunakan bahasa Inggris ketika bekerja sehari-hari. Dan tentu kalau kawan counterpart bicara saya adalah orang dari negara lain seperti Singapura, China, Thailand, dan seterusnya, saya menggunakan bahasa Inggris, tentu saya nggak mungkin campur-campur dengan bahasa Indonesia seperti ini. Sama halnya juga ketika saya berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia, saya tentu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, apakah boleh? Ya, mungkin bagi banyak anak milenial, silakan saja selama teman-teman sesama anak-anak Jaksel ini paham dengan apa yang diucapkan. Cuma memang karena bahasa-bahasa ini identik dengan anak-anak daerah Jakarta Selatan, rasa-rasanya kalau dipakai dengan orang di Jakarta Timur, Jakarta Barat, mungkin bahasa-bahasa ini kadang-kadang membingungkan. Mungkin kalau kita bilang seperti ini ya, mungkin ya, kalau misalnya, ya saya pikir lunch itu would be very good lah, karena saya sudah hungry. Seperti itu kan bahasa yang menurut saya agak membingungkan ya teman-teman, karena di dalam satu kalimat itu tercampur-campur lah dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Kalau saya pribadi ditanya, ya bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris saja. Apakah saya paham? Jujur nggak semua bahasa anak-anak gaul itu saya paham, tapi juga saya memberikan pandangan saya, kita sebenarnya nggak harus mengikuti tren-tren seperti ini teman-teman. Kalau memang kita tidak paham dengan bahasa-bahasa gaul seperti ini, karena nggak semuanya di sini bahasa Inggris yang baku ya teman-teman. Ada juga sifat-sifatnya kayak TBL, itu kan bukan bahasa Inggris benar.
Dan ada juga kata-kata yang bukan Inggris baku sebenarnya. Jadi kita menurut aku tidak perlu merasa malu atau merasa gak keren kalau kita tidak bisa menguasai atau berkomunikasi dengan bahasa seperti ini. Karena saya pribadi itu jarang sekali ya, maksudnya berkorespondensi atau berkomunikasi dengan bahasa bercampur-campur seperti ini. Jadi itu aja. Semoga bahasa-bahasa gaul ini memberikan pencerahan kepada teman-teman apa yang dimaksud bahasa Inggris anak-anak Jaksel ini. Saya juga beberapa baru dengar setelah saya baca artikel ini. Semoga ini bermanfaat. Dan ini cuma sebagai sharing ringan saja di antara sharing-sharing literasi keuangan saya. Semoga ini fresh, memberi hiburan bagi teman-teman sekalian. Ini sifatnya adalah ya sharing ringan. Tidak, saya juga memberikan opini untuk tidak terlalu terinfluence dengan hal-hal seperti ini karena ini bukan sesuatu yang baku untuk diucapkan maupun untuk dibicarakan dengan lawan bicara atau counterpart kita. Tapi untuk sekedar have fun dengan teman-teman milenial, ya silakan saja. Mungkin demikian sharing dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terus dukung saya. See you in my next vlog. Bye-bye.